Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita bahas masih belajar bersama PAT. Kita lanjutkan lagi yaitu pilihan ganda nomor 23. Kisi-kisinya siswa dapat mengetahui definisi ion. Ini masih bab partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Jadi ion itu adalah atom atau kelompok atom yang bermuatan positif. Itu seperti materi yang kemarin ya, yang saya bahas ya. Kalau kation itu bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Nah, kata kuncinya itu definisi, berarti kamu hafalkan saja ini. Ion adalah atom atau kelompok atom yang bermuatan positif atau negatif. Yang positif kation, yang negatif anion. Cukup mudah. Lanjut, pilihan ganda nomor 24, siswa dapat menentukan jumlah proton dalam suatu unsur. Lagi-lagi kita membahas proton seperti yang kemarin ya, yang tadi yang telah saya bahas mengenai video yang part 3, yang part 4 kalau nggak salah ya. Kita lihat A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Lagi-lagi untuk mengetahui yang Z ini nomor atom menunjukkan jumlah proton atau elektron. Jadi kalau ditanya protonnya berapa ya Z ini, elektronnya berapa ya Z. Sedangkan jumlah neutronnya ya A dikurangi Z. Karena ini sudah berkaitan dengan proton, berarti simpel saja. Berarti yang di sini nanti adalah jumlah proton. Semoga bisa nanti. Nomor 25. Sudah masuk ke bab tanah dan keberlangsungan kehidupan. Siswa dapat menyebutkan peranan tanah bagi kehidupan. Peranan tanah bagi kehidupan organisme tentunya. Jadi gini, peranan tanah bagi kehidupan itu ada macam-macam sebagai media pertumbuhan, habitatnya ya, penyedia air bersih, tempat berlangsungnya dekomposisi, habitat berbagai organisme. Jadi silahkan screenshot, ini adalah peranan tanah bagi kehidupan nanti. Jadi kalau di sini menyebutkan, nanti kamu pilih saja di antara yang ada keempat ini. Sebagai habitat, sebagai media untuk pertumbuhan, tempat berlangsungnya dekomposisi, dan penyedia air bersih. Lanjut nomor 26, siswa dapat menentukan penyebab perubahan tekstur tanah karena proses alami. Jadi ini, mohon maaf, kata kuncinya adalah perubahan tekstur tanah, dan kata kunci yang paling utama adalah alami. Jadi ada yang alami, ada yang buatan oleh ulah manusia, jadi perubahan tekstur tanah. Tapi yang dibahas kali ini adalah yang alami. Jadi proses perubahan alamiah itu bisa terjadi karena pengikisan nutrisi akibat hujan lebat, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. Jadi sebaliknya kalau banjir akibat bendungan itu bukan alami tapi buatan manusia. Nah, jadi macam-macam ini untuk mencegahnya, karena ini yang dibahas contoh-contohnya saja. Berarti sebaiknya kamu hafalkan yang poin 2 ini. Akibat hujan lebat, erosi, tanah longsor, banjir gimana? Kalau banjir akibat ulah manusia ya buatan, itu tidak alamiah. Nah, gitu ya. Jadi kita hanya fokus ke dalam materi kisi-kisi saja supaya kamu tidak banyak belajar, lebih fokus lagi belajar. Lanjut, nomor 27, melalui aktivitas pengamatan siswa lakukan, siswa dapat menentukan tekstur tanah. Jadi kalian harus tahu macam-macam tanah ini. Nah, perhatikan ada secara umum itu tanah dibagi 3, tanah liat, tanah lempung, dan tanah berpasir. Terus bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, perhatikan ini. Tanah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis seperti tanah lempung, liat, dan pasir. Atau campuran ketiganya. Tanah liat itu merupakan tanah yang tidak banyak campuran. Pasir tidak ada batu kerikilnya dan berwarna terang dibandingkan lempung. Sedangkan tanah pasir adalah butiran kasar yang ada pasirnya. Kemudian tanah lempung dapat dibentuk menjadi pita, warna kecoklatan hitam, tekstur terasa halus. Tapi agak terasa kasar karena masih banyak mengandung pasir dan kerikil. Ingat ya, tanah liat itu tidak ada campuran kerikilnya, sedangkan tanah lempung ada campuran pasir dan kerikilnya. Jadi biasanya justru membedakan antara tanah liat sama lempung dah.
Kamu bisa membedakan kalau tanah liat itu teksturnya warnanya agak terang, kemudian ini tidak banyak campuran pasir, sedangkan ini agak kasar kalau tanah lempung, masih banyak pasir dan kerikilnya. Jadi kata kuncinya itu. Lanjut 28, siswa mampu menganalisis peran organisme dalam tanah. Oke, kita simak. Jadi tanah itu banyak organismenya, dari binatang yang multiseluler sampai mikroba. Ada tanah untuk menggembur, ada cacing untuk menggemburkan tanaman, ada juga bakteri. Bisa jadi bakteri nanti yang keluar. Jadi contoh seperti ini ya, ada namanya bakteri bakteri pada bindil-bindil kacang ya. Ini bisa mengikat nitrogen, jadi bakteri nitrifikasi. Ternyata bakteri yang dalam bindil-bindil kacang itu bisa menyuburkan, bisa mengikat nitrogen sehingga bisa menyuburkan tanah. Juga ada jamur itu untuk menguraikan atau mendekomposisi bahan-bahan organik supaya bisa menyuburkan tanah. Jadi selain cacing, selain jamur juga ada bakteri nitrogen namanya, bakteri nitrit, bisa mengikat nitrogen dalam tanah oleh yang bisa bersimbiosis ini di dalam bindil-bindil akar pada kacang tanah. Lanjut nomor 29, siswa mampu merumuskan usaha-usaha pelestarian tanah. Usaha pelestarian tanah ini kuncinya. Jadi untuk menjaga kesuburan tanah ada dua cara, metode mekanik dan metode vegetatif. Yang pertama metode mekanik, menggunakan terasiring. Nah ini terasiring ini keluar nanti di IC ya. Kemudian pengolahan sejajar garis kultur, jadi pembuatan pematang, jadi supaya tidak ada terlalu banyak erosi nanti dalam tanah, pembuatan waduk dan sebagainya, penghijauan. Kemudian penghijauan itu maksudnya tanah jangan dipaving, kalau bisa terbuka saja. Tidak usah dikasih paving, cukup dikasih rumput saja. Ada rotasi tanaman, jadi tanaman tidak boleh terus padi terus, harus ada, tidak boleh monokultur, harus ganti-ganti setelah kacang, setelah padi ada kacang dan seterusnya. Oke lanjut, siswa dapat memahami akibat terjadinya pengikisan tanah. Nah, kita simak langsung. Menurut istilah geologi, erosi atau pengikisan tanah itu suatu perubahan bentuk batuan tanah yang disebabkan oleh kekuatan air dan sebagainya ya. Es juga bisa. Apa sih proses terjadinya? Jadi ada proses alam, ini macam-macam ya. Bisa karena intensitas curah hujan dan seterusnya. Kemudian ada juga karena hutan yang gundul dan macam-macam. Bisa kamu screenshot sebagai bahan belajar kamu. Ini keluar di nomor 30 nanti ya, erosi. Lanjut nomor 31, siswa mengetahui peranan organisme dalam proses penggemburan tanah. Organisme dalam proses penggemburan tanah, kita simak ini ya. Jadi organisme itu bisa menggemburkan tanah. Contohnya itu adalah jamur, bisa juga cacing tanah. Jadi jasad-jasad ternik pada jamur itu banyak. Banyaknya di mana? Ya di tanah. Tanah bagian mana? Biasanya tanah bagian atas itu. Biasanya tanah liatnya bagian atas yang sudah bercampur dengan pasir gitu ya. Jadi banyak di situ, tujuannya untuk menyuburkan tanah. Oke, lanjut nomor 32. Disajikan gambar, siswa mengetahui kandungan organik pada lapisan tanah. Kandungan organiknya berarti disajikan gambar, ada gambar ini berarti nanti gambar lapisan tanah di mana ini ya. Yang ada organiknya yang mana? Lapisan pertama itu lapisan yang ada tanamannya, lapisan A. Yang terakhir kita bahas nomor 32, disajikan gambar, siswa mengetahui kandungan organik. Kita bahas yang terakhir, pilihan ganda nomor 32, disajikan gambar, siswa mengetahui kandungan organik pada lapisan tanah. Jelas nanti ada gambar lapisan tanah, kamu disuruh mana yang ada kandungan organiknya yang paling banyak. Kita lihat ya,
lapisan 0 atau lapisan yang ada materinya tanaman, lapisan A permukaan tanah. Ya ini jawabannya, berarti banyak sekali unsur organik berwarna gelap dan seterusnya ini. Jadi jelas jawabannya nanti di lapisan yang di bawahnya lapisan 0 atau lapisan O. Begitu anak-anak, cukup sekian, kayaknya tidak ada part kelima ini, tidak ada part selanjutnya. Ini terakhir, kita nanti lanjutkan prediksi UM untuk UM di Senin depan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, terburu-buru dalam menjelaskan. Mohon dukungan, silahkan subscribe supaya tambah semangat lagi kita membahas mengenai prediksi-prediksi mengenai ujian pada madrasah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.